Oke, ada beberapa nih yang di kolom chat silahkan. Ditulis lengkap ya, untuk nama lengkap, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan yang diambilnya. Oke? Iya, kita masuk nih ke materinya ya. Nah, ini dia kriteria. Saya yakin kalau untuk materinya rekan-rekan sudah paham betul ya. Karena ini juga sudah ada kita share di program pelatihan kita ya. Jadi untuk kriteria pelayanan yang baik ini memang harus menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya pelanggannya betah belanja di tempat kita, supaya pelanggannya juga senang gitu ya. Ketika pulang berbelanja dari tempat kita, mereka merasa bahagia, gembira gitu ya, apalagi diberikan pelayanan yang ramah itu udah pasti itu nanti mereka melakukan promosi ya, melakukan promosinya nggak perlu kita bayar lagi, betul nggak perlu capek-capek keluarin uang atau biaya gitu ya, menyiapkan budget lebih nih untuk melakukan promosi nggak perlu tuh. Kalau misalnya kita mampu memberikan pelayanan yang baik, secara otomatis mereka pun nanti akan merasakan impact-nya gitu ya. Nah, dampaknya adalah itu tadi, mungkin mereka akan melakukan promosi, mereka akan puji-puji nih tokonya Bang Didi, misalnya Bang Didi punya toko, kemudian ada nih yang belanja datang ke tempatnya Bang Didi misalnya gitu ya, kemudian si pelanggan ini dilayani dengan baik, kemudian disapa dengan ramah, kebutuhannya semua tercukupi, terpenuhi gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini yang nanti akan membuat si pelanggan kemungkinan datang lagi gitu ya. Nah, sekarang apa aja nih kriteria pelayanan yang baik? Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Ini penting ya. Kenapa? Kayak misalnya gini, kalau rekan-rekan pernah berbelanja online mungkin mungkin ada yang pernah ya beli online, ya kan? Kemudian misalnya nih Mas Ardi Palumolo nih, beli baju online misalnya. Sama si penjualnya dikasih estimasi waktu untuk barang tersebut yang dibeli sama Mas Ardi, kemungkinan sampai atau diterima sama Mas Ardi besok, misalnya gitu ya. Dipastikan besok sudah diterima. Ternyata begitu besok barangnya nggak nyampe-nyampe nih. Misalnya gitu ya. Misalnya kok nggak datang-datang sih? Kita komplain dong, betul nggak? Kenapa kita komplain? Karena kita sudah dijanjikan ya sama si pelanggan, sama si penjualnya bahwa barang tersebut akan tiba besok misalnya gitu. Dan ternyata setelah besok barangnya tidak ada ya pasti kita kecewa dong, betul nggak? Kita nunggu-nunggu, mana nih kok nggak datang-datang nih? Kita kesal akhirnya, kita komplain ya kan? Mbak gimana sih katanya datang hari ini? Saya tungguin kok belum ada juga nih barangnya datang misalnya gitu. Udah tuh pasti si penjualnya beralasan ya enggak, oh ya kakak mungkin gini mungkin gitu, ini ada masalah itu ya, itu tadi ya, banyak alasan ya kan. Nah, kita sebagai orang atau pelanggan yang sudah dijanjikan mengenai ketepatan waktu pengiriman barang ini atau penerimaan barang ini, ya kita pasti kecewa gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang udah dijanji, gimana sih orang dikasih janji ya, orang dikasih janji udah ditunggu-tunggu dong pasti, setelah itu dikecewakan ya sakit hati gitu ya, yang akhirnya tadi timbul komplain gitu ya. Nah, ketepatan waktu pelayanan juga harus kita perhatikan ya. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata, oh kayaknya kalau besok sampai kayaknya nggak mungkin deh, misalnya gitu ya. Nah, kasih estimasi waktu nih, misalnya kayaknya 3 hari, saya kasih 3 hari deh, misalnya jedanya, kasih tahu nih, kita sebagai penjual gitu ya, kasih tahu nih, misalnya Mas Ardi beli ke saya akan beritahu kurang lebih untuk nanti misalnya barang tersebut diterima oleh Mas Ardi kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari misalnya gitu ya. Tapi ternyata besok, misalnya besok nih, baru 1 hari ternyata barangnya udah sampai, malah bisa bikin Mas Ardinya senang, betul nggak? Kok udah sampai katanya 2 3 hari, tapi ini cepet banget nih, gitu ya. Jadi lain tuh nanti tanggapan dari si pelanggannya ya kan? Karena nunggu-nunggu 2 3 hari, kita kan ambilnya batas maksimal biasanya ya. Nanti kali 3 hari lagi baru datang, ternyata besok udah datang nih misalnya, baru 1 hari udah datang, udah kita terima gitu ya barangnya. Nah itu kan membuat kita lebih seneng ya, di luar ekspektasi, betul nggak? Oh saya kira datangnya 3 hari lagi, ternyata baru 1 hari udah datang. Nah lebih baik seperti itu, betul nggak? Dibandingkan tadi, besok kok Pak, besok Kak, misalnya besok pasti datang misalnya gitu ya. Ternyata nggak datang ya kita kecewa gitu. Jadi kasih estimasi waktu, ketepatan waktunya juga. Ketika apalagi kalau kita misalnya bekerja di Mbak Erika misalnya ya, bekerja sebagai tenaga penjualan toko di sebuah minimarket. Kemudian untuk setiap transaksi itu kan ada batas, biasanya ada maksimal waktu ya. Karena
gini kalau setiap orang atau setiap pelanggan yang belanja kan nggak mungkin semua barang yang ada di toko diborong semuanya ya. Nggak mungkin ya. Paling misalnya satu keranjang nih. Satu keranjang full ini maksimal berapa menit untuk transaksinya. Misalnya udah ada SOP-nya nih ya. Udah ada prosedurnya. Kalau misalnya pelanggan berbelanja satu keranjang misalnya, satu keranjang ini maksimal 10 menit misalnya gitu ya. Nah, kita proses nih, ternyata lebih dari 10 menit. Pelanggannya nunggu lebih lama dong. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf ya Pak, ini jaringannya sedang ada gangguan nih. Kayaknya sinyal internetnya misalnya lagi nggak stabil nih, jadi saya nggak bisa nih input, misalnya gitu ya. Nggak bisa nih input datanya, jadi nominalnya nggak keluar dan lain sebagainya, mungkin ada trouble gitu ya. Nah, kalaupun memang seperti ini, silakan dijelaskan kepada si pelanggannya. Gitu ya, Bapak atau Ibu, mohon maaf, boleh menunggu sebentar karena kami sedang mengalami kendala ini sedang kita usahakan misalnya gitu ya supaya kendalanya ini bisa kami atasi sesegera mungkin supaya ibu atau bapak nggak menunggu terlalu lama. Tapi kalau misalnya kita kadang juga suka ngeliat ya sikap si karyawannya atau si kasirnya mungkin suka kayak gelisah sendiri. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Ketuk-ketuk meja, terus dia kayak salah tingkah sendiri. Aduh gimana nih? Aduh gimana nih? Nanyain temennya. Kita dicuekin sebagai pelanggan. Pernah nggak? Kita cuma diem ngeliatin dia sambil kita bete. Ini kapan sih selesainya? Sambil kita nunggu, kita nggak dikasih kepastian ya kan? Terus kita cuma ngeliatin dia, terus dia nggak ada apapun yang dia jelaskan ke kita gitu ya. Cuman bentar ya Bu, cuman kayak gitu aja misalnya. Itu kan membuat kita juga sedikit bertanya-tanya ya, ini ada apa sih? Kok lama banget sih pelayanannya? Misalnya kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita sudah masuk ke perusahaan-perusahaan besar atau minimarket besar gitu ya, supermarket, kemudian beberapa jasa pelayanan biasanya itu sudah ada tuh standar ya, standar dalam pelayanannya. Misalnya kayak kasir atau teller di sebuah bank. Nah, itu juga sama tuh, udah ada standar pelayanannya ya. Waktu pelayanannya atau transaksinya misalnya di bawah 10 juta, misalnya ada orang atau apa nasabahnya datang, itu biasanya misalnya untuk transaksi di bawah 10 juta, maksimal pelayanannya misalnya 1 menit misalnya, karena hitung uangnya kan udah menggunakan mesin, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu udah ada standar pelayanan. Jadi, ketepatan waktu pelayanan ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai membuat pelanggannya menunggu. Kalaupun memang pelanggannya harus menunggu, silakan dijelaskan. Gitu ya, dijelaskan di awal. Bapak atau Ibu, ini sepertinya harus menunggu dulu nih, karena kami sedang mengalami kendala apa. Silakan dijelaskan. Itu lebih baik dibandingkan dengan tadi kita bersikap seolah-olah kayak sibuk sendiri, terus akhirnya kita kayak mencoba gitu ya, berusaha menyelesaikan sendiri seolah-olah biar dilihat sama si pelanggan tuh kita sibuk gitu ya, tapi si pelanggannya dicuekin. Nah, jangan gitu ya. Silakan dijelaskan kepada mereka. Mereka juga pasti mengerti kok. Pelanggan kita juga pasti paham kok. Atau misalnya ada yang perlu dicari dulu nih. Misalnya kita cari sesuatu, cari satu produk, ternyata misalnya nggak ada di display, harus cari di gudang misalnya. Nah, seperti itu juga boleh nih minta izin dulu. Bu, ini barangnya kebetulan yang di display sudah habis nih, misalnya gitu ya. Saya bantukan cari dulu di gudang, Ibu tolong ditunggu dulu sebentar ya, misalnya gitu ya. Nah, kata sebentar ini jangan lupa, jangan sampai nunggu sebentar tiba-tiba berjam-jam nggak balik-balik ya kan? Jangan ya. Jadi sebentar ini biasanya 5 menit lah ya, 5 menitan nih udah harus bisa kita pastikan lagi bahwa barang tersebut sudah tersedia gitu ya. Kemudian akurasi pelayanan. Ini harus bisa meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi ya. Kayak misalnya kita ketika kasih uang kembalian, kasih produk yang dibeli gitu ya, itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ada kesalahan gitu ya, harus bisa kita minimalisir nih. Misalnya Mbak Ernita Silitonga nih, beli baju, order baju di toko online, pilihnya warna hitam misalnya. Terus si penjualnya kurang teliti nih, misalnya gitu ya. Yang penting dimasukin aja, yang penting dikirim. Nah, setelah dikirim, diterima sama Mbak Ernita, pas dibuka nih, ternyata bukan warna hitam. Pasti kecewa dong Mbak Ernita, ya enggak? Kok warna hitam? Aku kan pilihnya, sorry, tadi maunya warna hitam ya. Yang datang misalnya warna merah misalnya. Loh kok warna merah? Aku kan maunya warna hitam. Kita pasti kesal, kita pasti merasa kecewa ya, pasti kita komplain, itu udah pasti. Langsung kita chat biasanya ya. Kalau beli online misalkan via chat ya untuk komunikasinya. Kita chat, Kak ini kok yang datang warna merah ya, padahal kan orderan warna hitam. Misalnya kayak gitu ya. Nah, hal yang seperti ini juga nanti akan membuat pelayanan kita menjadi dianggapnya kurang baik gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada ketepatan ya.
ada kesalahan. Nah, kesalahannya ini sebisa mungkin untuk kita sebagai penjual ataupun asisten tenaga penjualan toko harus bisa kita minimalkan gitu ya. Kasih kembalian nih, misalnya uangnya 100 ribuan. Biasanya kan kalau udah ada mesin tellernya enak ya. Suka udah ada nih nominal yang harus dikembalikan ke pelanggan berapa yang kita terima berapa gitu kan. Tapi kalau yang misalnya kita punya warung di rumah nih nggak punya mesin kasir misalnya ya, ada alat bantu apa namanya kalkulator biasanya ya. Boleh menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan misalnya pada saat mengembalikan uang. Itu juga nanti yang rugi siapa? Kita ya. Misalnya harusnya dikembalikannya 10.000, kita kasihnya 20.000 ya kita rugi dong 10.000 gitu ya. Jadi harus diperhatikan ketika kita melakukan pelayanan juga ya akurasi pelayanannya. Beli obat nih, Mbak Evi misalnya lagi sakit batuk pilek, beli obat ke apotek, apotekernya salah nih ngasih obatnya, misalnya gitu karena lagi ramai tiba-tiba ini mau obatnya misalnya, ternyata obatnya buat obat sakit perut misalnya gitu ya, kan nggak nyambung, betul nggak? Akhirnya nanti apa? Mbak Evi bikin salah juga lagi buru-buru langsung diambil aja langsung dibayar begitu sampai rumah pas dibaca nih indikasi dan lain sebagainya, loh kok ini buat sakit perut gitu ya. Nah jadi jangan sampai ini terjadi karena itu tadi selain fatal akibatnya juga akan merugikan kita sebagai penjual gitu ya. Kemudian sopan santun dan juga keramahan ini juga penting. Seneng nggak kalau misalnya kita belanja kita disambut, kita dibantuin gitu ya, seneng ya. Misalnya baru datang nih, silakan Mbak Evi Indira Sari mau belanja apa nih hari ini, misalnya gitu ya. Seneng tuh pasti dibandingkan dengan kita diliatin, terus kita gerak-gerik kita diperhatikan gitu ya, cuma diliatin aja tanpa ada basa-basi ngomongnya sama sekali misalnya gitu ya, nggak disapa sama si pelanggannya, cuma diliatin aja. Pernah juga mungkin rekan-rekannya berbelanja ke supermarket, mungkin ada juga beberapa kios atau toko yang memberlakukan sistem ini. Jadi pelanggan masuk ke toko itu pasti ada yang ngikutin di belakangnya. Asisten penjualan tokonya pasti ada yang di belakangnya. Itu juga ada tuh sistemnya kayak gitu ya. Dan itu membuat pelanggannya kurang nyaman. Kita misalnya baru pegang produk, ada juga nih, begitu baru pegang langsung jelasin gitu ya sama si asisten penjualan tokonya. Padahal kan nggak melulu ya, nggak melulu kita butuh penjelasan dari si apa asisten penjualan toko. Kadang kita juga ada ya sebagai pelanggan, tipikal kita kan berbeda-beda ya, karakter pelanggan itu kan berbeda-beda. Ada nih misalnya kita adalah tipe pelanggan yang apa ya suka membandingkan harga misalnya atau suka membandingkan produk dulu sebelum kita membeli. Biasanya kita ambil dua jenis barang terus kita bandingkan misalnya entah dari komposisinya gitu ya, dari apa namanya kegunaannya misalnya atau dari apa namanya harganya gitu. Nah, itu juga kan kadang kita suka membandingkan sendiri ya. Kita kadang nggak perlu nih pendapatnya dari si asisten penjualan tokonya atau pelayan toko ya kalau kita kenal ya. Kadang kita juga nggak butuh itu ya hal tersebut gitu. Tapi kadang ada juga nih si asisten penjualan tokonya yang tiba-tiba datang nyamperin kita langsung, itu Mbak, itu bagus loh Mbak, bla 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 bla. Ini kalau gini gini gini. Nah, biasanya juga ada tuh yang kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sebagai asisten penjualan toko atau sebagai pemilik usahanya atau pemilik tokonya, perhatikan dulu ya si pelanggannya. Kira-kira dia mau diperlakukan seperti apa gitu ya. Karena nggak melulu semua pelanggan senang kita kasih penjelasan. Kadang ada yang baru kita pegang, kita baru mau jelasin dia udah langsung pergi. Karena dianggapnya tadi kita mau melakukan strategi marketing gitu ya, mau jualan biar produknya dibeli. Nah, kadang itu gitu ya, tapi lihat dulu pelanggannya kira-kira senangnya diperlakukan seperti apa. Kadang ada juga nih pelanggan yang udah kasih kode-kode ya, kayak udah bandingin dua barang nih, tapi dia masih tengok-tengok misalnya cari-cari asisten penjualan tokonya. Nah, berarti itu pelanggan membutuhkan arahan dari kita, membutuhkan penjelasan tentang produk tersebut dari kita. Gitu. Nah, itu baru tuh silakan ya kita sebagai asisten penjualan toko bisa masuk. Tapi kalau misalnya dia udah teliti, udah baca sendiri gitu ya, kita nggak perlu ganggu, biarin aja dulu, yang penting diliatin. Tapi ketika nanti dia butuh bantuan, kita harus sudah siap gitu ya. Jangan lupa sopan santun, pakai tutur bahasa yang baik, kemudian sapa dengan ramah, pelanggannya jangan dijutekin ya, nanti kabur kalau dijutekin ya. Apalagi kalau misalnya kita punya usaha nih di rumah ya, punya usaha berdagang misalnya gitu ya. Misalnya punya usaha di warung gitu ya, punya warung di rumahnya misalnya. Kadang anak-anak atau mungkin ada juga nih apa orang gitu ya, beberapa orang atau pelanggan yang suka teriak-teriak ya, beli beli, mana sih ini lama banget yang jualannya, beli beli, bisa kayak gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu ya.
Nah, terus kita sebagai penjual ya jangan marah-marah juga ya. Apa sih teriak-teriak berisik tahu? Jangan ya. Jangan dibalas kayak gitu. Jadi biarin aja dia teriak-teriak gitu ya. Terus kita samperin, "Ih, kenapa sih teriak-teriak banget?" Nah, gitu mungkin disapanya dengan cara yang lain ya. Kedengeran kok. Tadi saya lagi masak, saya mati dulu kompor atau gosong misalnya kayak gitu ya. Jadi sambil dibicarain. Jadi jangan sampai ada orang yang kayak gitu terus kita marahin. Ngapain sih datang-datang teriak-teriak kayak mau belanja apa aja paling belanja juga 10.000 misalnya gitu ya. Jangan ya, biarin aja dia bisa teriak-teriak tapi kita tetap layani dengan sopan dengan ramah gitu ya, dibicarain ya, diajak ngobrol kalau pelanggannya datang, apalagi kalau di warung enak ya, warungnya di rumah gitu ya, bisa sambil ngobrol makin deket nih, biasanya kan yang belanja juga bukan orang jauh ya, biasanya tetangga-tetangga kita sendiri gitu, nah itu kan lebih enak tuh menjalin juga keakraban ya. Kemudian kemudahan mendapatkan pelayanan. Ini seperti tersedianya sumber daya manusia ya untuk melayani pelanggan serta fasilitas pendukungnya seperti digital untuk mencari ketersediaan suatu produk. Kadang ada juga nih minimarket atau supermarket mungkin ya yang tidak menyediakan SDM gitu ya. Artinya dibiarkan saja si pelanggannya kebingungan sampai akhirnya dia nyamperin langsung atau ke kasir gitu, tiba-tiba pergi ke kasir, "Mbak, ini di mana ya nyari ini?" Karena tidak adanya sumber daya yang tersedia ya untuk bisa kita minta pertolongan gitu ya untuk mencari suatu produk yang kita cari tersebut gitu. Nah, ketika tidak adanya sumber daya manusia yang bisa membantu pelanggan, ini kadang membuat pelanggannya juga agak bingung ya. Betul nggak? Ini nyari ini di mana ya? Keliling-keliling, muter-muter gitu ya. Satu supermarket kita kelilingin tapi nggak ketemu-ketemu misalnya gitu ya. Tapi ketika misalnya ada orang atau SDM yang bisa membantu kita untuk mencari produk yang kita mau beli ini, biasanya kan kita merasa terbantu ya. Kita merasa kayak, ah syukurlah ada yang bantuin nyariin ini gitu ya. Kayaknya berterima kasih banget gitu sama si asisten penjualan tokonya karena sudah memberi bantuan sama kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan juga nih, ketika nanti berjualan nih, kayaknya ada yang berjualan ya di rumah nih, Mbak Desi Novianti nih ya, misalnya udah dipajang semua nih barang-barangnya ya kan. Terus ada yang beli nih, Mbak saya mau beli ini loh yang buat cuci piring. Buat cuci piring ya? Oh di mana ya? Terus kita nyari-nyari gitu ya. Gimana ya? Aduh lupa. Sebentar ya Bu, nyari-nyari dulu misalnya gitu. Nah jangan sampai itu terjadi juga gitu. Jadi pastikan semua barang-barang yang kita jual kita tahu letaknya di mana gitu ya. Jadi nanti begitu si pelanggannya datang, dia cari barang yang mau dia beli gitu ya. Terus kita bisa cepat layani gitu. Jadi nggak nyari-nyari dulu, aduh di mana ya, aduh naruhnya di mana kemarin ya kok lupa ya, misalnya gitu. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Jadi berikan kemudahan gitu untuk pelanggan mendapatkan pelayanan juga ketika kita melakukan pelayanan tersebut, jangan sampai itu tadi ya, produk yang kita jual kita nggak tahu simpannya di mana gitu. Kemudian kenyamanan pelanggan ini juga penting, jangan sampai ini diabaikan ya, kebersihan itu udah pasti. Kemudian lokasinya, pilih lokasi kalau misalnya di antara rekan-rekan yang memang mau membuka usaha, pilih lokasinya yang misalnya strategis gitu ya, mudah dijangkau oleh pelanggan yang mungkin dari luar daerah mungkin gitu ya, siapa tahu kita nanti punya usaha grosir dan lain sebagainya gitu, toko, toko sembako besar misalnya gitu, cari akses yang mudah untuk dicapai oleh calon pelanggan kita gitu ya. Nggak melulu targetnya yang ada di sekeliling kita aja, tapi misalnya bisa menjangkau lebih luas kan itu lebih baik ya. Misalnya nih kita mau buka tempat makan gitu ya, mau buka kedai misalnya. Nah itu juga silakan perhatikan ada nggak tempat parkirnya. Kita mau buka toko nih, toko baju anak. Nah biasanya kan kalau toko baju anak nih nggak mungkin ya eh, apa orang tua atau orang tuanya gitu ya nggak mungkin nggak bawa kendaraan misalnya pasti bawa kendaraan nih ya biasanya kalau apalagi kalau misalnya anaknya lebih dari satu kemungkinan ada yang punya mobil nih. Nah kira-kira kalau punya mobil parkirnya di mana nih kalau dia mau belanja ke toko kita, parkirnya nanti di mana? Gampang nggak buat mereka apa namanya untuk menyimpan kendaraannya gitu ya? Karena itu juga bagian dari pertimbangan ya untuk kita yang misalnya punya untuk pelanggan yang sudah punya kendaraan misalnya motor, mobil gitu ya, bahkan sepeda juga mungkin ini mudah nggak ya naruh kendaraannya di sana? Kadang kalau misalnya akses parkirnya nggak susah gitu, kadang udah tuh suka dilewat aja. Jangan di situ deh parkirnya susah, cari yang parkirnya gampang aja. Nah, biasanya kayak gitu ya. Jadi silakan diperhatikan juga tempat parkir, lokasinya, kemudian ruang tunggunya. Jangan sampai
ruang tunggunya misalnya berserakan sampah, kursinya keras, misalnya gitu ya. Jadi dibuat senyaman mungkin. Kemudian ketersediaan informasi ini juga penting. Kalau misalnya ada promo-promo, misalnya ada kasir nih, kita simpan di dekat kasir, itu juga lebih bagus ya. Karena apa? Karena nanti mempermudah juga untuk si pelanggannya melihat, oh ini lagi ada promo nih. Siapa tahu misalnya dengan promo buy one get one, tertarik misalnya pelanggannya, otomatis dia beli lebih banyak gitu ya. Oh ya, beli deh satu lagi, beli satu lagi biar dapat lagi, bisa kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Untuk kriteria pelayanan yang baik. Masih banyak lagi sebetulnya ya untuk menjadi seorang tenaga penjual toko atau sebagai penjualnya untuk bisa mengaplikasikan bagaimana sih kriteria pelayanan yang baik ya. Tapi yang terpenting adalah beberapa hal tadi yang sudah kita bahas ya. Yang ingin bertanya silahkan boleh langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung dinyalakan untuk mic-nya sebelum saya akhiri nih. Masih ada 5 menit lagi ya, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, yuk. Boleh kok, silakan. Boleh diaktifkan mic-nya atau boleh juga langsung dituliskan di kolom chat kalau malu-malu nih. Silakan. Yang belum dinyalakan kamera depannya, boleh dinyalakan terlebih dahulu ya. Supaya wajahnya terekam dengan baik, supaya nanti kalau ada masalah di kemudian hari, kita punya buktinya bahwa rekan-rekan memang sudah mengikuti webinarnya. Gitu ya. Silakan yang mau bertanya boleh. Sebelum waktunya berakhir nih, ayo waktunya berjalan loh. Silakan yang mau bertanya boleh langsung diaktifkan mic-nya. Mbak Desi mungkin mau tanya nih. Masih malu-malu ya. Silakan yang mau tanya nggak apa-apa loh. Mbak Rahma Silvi mungkin, Mbak Mas Kila atau Mas Didi nih. Silakan. Ini sambil saya scroll ya, masih ada nih yang belum diaktifkan kamera depannya. Oke, pelanggan yang suka nawar banyak ya. Saya juga suka nawar loh Mbak Rahma. Suka nawar ya. Kalau misalnya kayaknya kalau nggak nawar tuh gatel ya, apalagi untuk ibu-ibu gitu ya. Itu enggak sih? Apa saya doang ya? Kayaknya kalau nggak nawar tuh greget gitu loh. Kayaknya kurang pas gitu kalau nggak nawar ya. Apalagi misalnya kita misalnya pernah berjualan, pernah berdagang dan tahu nih misalnya harga barang dari si tempat grosir misalnya 10.000. Kita jual minimal ambil untung setengahnya misalnya 15.000. Jadi nanti kalaupun ada pelanggan yang nawar misalnya udah deh 12.000 aja kita masih bisa untung 2.000 misalnya gitu ya, kita tahu nih perhitungannya misalnya, tapi tetap aja ya kalau ada orang lain yang jualan kita juga suka nawar ya. Greget banget gitu kayaknya, gemes kalau nggak nawar gitu, kayaknya ada yang kurang kalau misalnya kita belanja terus kita nggak nawar gitu ya. Nah untuk menghadapinya seperti apa, untuk menghadapinya tentu harus disabarin ya, harus kasih kesabaran yang ekstra, betul nggak? Ya dong, karena balik lagi pelanggan itu siapa sih? Raja ya. Kalau dalam sistem penjualan atau ekonomi ini pelanggan ini merupakan raja gitu ya. Gitu ya. Ini berkaitan nih dengan pertanyaannya dari Mas Usman Effendi ya, meningkatkan pendapatan bagaimana, saya sekalian bahas ya. Nah, jadi kalau misalnya pelanggan sebagai raja gitu ya, dia mau melakukan apapun sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah tadi memberikan pelayanan yang baik. Udah cukup itu aja. Nah, pelayanan yang baiknya seperti apa? Mulai tadi, misalnya kita sapa dengan ramah gitu ya. Kemudian kita berikan penjelasan dengan baik. Jangan sampai, misalnya gini, saya nawar nih, Mbak Rahma, ini berapa harganya? Terus Mbak Rahma bilang misalnya, oh yang ini 20.000, ah udahlah 5.000 aja, misalnya gitu ya. Emosi nih Mbak Rahmanya, 5.000 enak aja, gua beli aja modal nggak 5.000, misalnya gitu ya. Kitanya kepancing jadi emosi. Jangan ya, jangan. Kenapa? Karena itu tadi, bagaimanapun dia adalah pelanggan kita, dia adalah raja atau ratu gitu ya untuk proses penjualan kita ini gitu ya. Kita kan nggak mau dia kabur, betul nggak? Walaupun misalnya dia dalam kayak kesannya kayak terkesan apa ya, ngejek gitu ya, kayak ngeledek banget sih, nggak mungkin lah ini harganya 5.000, kira-kira aja dong Mbak, misalnya gitu ya. Udah cukup kata-kata itu di dalam hati kita aja gitu ya, jangan sampai itu keluar dari mulut kita karena nanti membuat pelanggannya mungkin tersinggung, mungkin dia nanti jadi akhirnya seperti tidak dihargai gitu ya.
Siapa tahu mungkin juga dia niatnya mau bercanda, tapi kita tanggapi serius misalnya. Karena kita kesinggung juga nih sama omongannya dia, misalnya gitu ya. Nah, jadi sikapi dengan hadapi dengan sabar ya. Sabarnya harus ekstra nih kalau menghadapi pelanggan yang kritis, menghadapi pelanggan yang bawel, yang doyannya nawar ya. Tapi jangan sampai kita ngomong kayak gini, eh, aduh Bu, belum dapat kalau segitu, modal aja nggak segitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu, pelanggan tuh nggak percaya. Misalnya gitu ya. Jadi kasihnya tektokannya gini, kalau menurut pendapat saya gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah nih, yang sudah saya survei juga di lapangan, biasanya gini, pelanggan tuh lebih senang gini, ya udah deh Bu, Ibu nawarnya berapa? Nanti kita cari jalan tengahnya. Misalnya, ya udah deh, banyak kan nawarin 20, saya tawar 15.000 ya. Bu, biar kita enak, gimana kalau 17.000? Misalnya gitu. Kalaupun dia nggak mau, ya udah, biarin. Berarti bukan rezeki kita gitu, jangan paksa. Kadang kan suka ada yang gini, udah ngomong, enggak saya mau 15.000, pelanggannya pergi aja. Ada nggak suka kayak gitu? Ngarep dipanggil lagi. Ya udah deh Bu, Bu sini Bu, gak apa-apa. Gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh ada tuh. Pengennya dipanggil lagi, ya kan? Nah itu mungkin yang senyum-senyum kayak gitu ya. Pengennya begitu kita tinggalin tokonya, Mama, Mama, yaudah nggak apa-apa, 15.000 sini deh, balik lagi. Nah bisa ada tuh kayak gitu ya. Nah kalau misalnya selama itu balik lagi sebetulnya kepada kita, tergantung. Kalau misalnya kita ditawar dengan harga yang misalnya 15.000 tadi, kalau itu misalnya masih menguntungkan untuk kita ya silakan gitu ya. Sebetulnya balik lagi kepada penjualnya masing-masing. Kalau emang misalnya segitu harga segitu, aduh enggak deh, tipis banget dapat untungnya, belum sewa toko, belum apa dan sebagainya misalnya gitu ya. Kayaknya enggak ada, ya udah nggak apa-apa dilepas. Berarti pelanggan tersebut memang nggak cocok nih untuk harga kita yang kita pasang. Siapa tahu setelah ini nanti ada pelanggan yang lain gitu ya, yang memang mau menerima dengan harga tadi yang sudah kita tawarkan misalnya 17.000 gitu ya. Nggak usah dipaksa, nggak usah kayak yaudah deh daripada nggak laku kayak gitu juga gitu ya. Karena kita mau dagang kan, misalnya kita jualan tuh mau pengennya untung ya, betul nggak? Apa mau rugi? Enggak dong ya kan, pengennya untung. Nah, untuk misalnya mendapatkan keuntungan ini ya berbagai cara tadi, tapi rekan-rekan juga harus perhatikan nih. Kadang ada yang harganya sudah meningkat banget ya, harganya misalnya mahal, tapi dia kasih pelayanan tuh baik banget, bagus banget pelayanannya. Pelanggan ini nanti akan cenderung datang ke situ dibandingkan dengan misalnya kita kasih harga murah, tapi itu tadi misalnya kita nggak sopan dalam melayani, kitanya nggak ramah, terus kitanya cerewet nih, yang katanya kita ngomong melulu misalnya, terus yang dia tanyain satu barang atau satu produk, kita terus-terusan ngeluarin produk-produk yang lain, itu juga ada tuh yang kayak gitu ya, tipikal penjualnya gitu. Nah itu mungkin nanti akan membuat si pelanggannya kurang nyaman gitu ya. Orang saya carinya barang ini kok, misalnya saya carinya baju kok dikasih celana segala macam sih, misalnya gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga pelanggan yang memang senang gitu ya. Bu, ini celananya yang ini nih bagus tembus sama baju yang ini pasangannya. Biasanya ada juga yang senang kayak gitu. Jadi kita harus memang betul-betul pandai ya, betul-betul jeli melihat kebutuhan si pelanggan ini seperti apa. Gitu. Itu yang harus kita cari tahu terlebih dahulu ya. Karena apa? Dengan pelayanan yang baik ini otomatis nanti akan meningkatkan penjualan. Pelanggannya pasti balik lagi. Siapa tahu nih misalnya juga produk yang kita sediakan nggak cuma satu jenis. Misalnya nih Mas Usman nih, Mas Usman jualan misalnya minuman. Minumannya karena saya kan suka kopi, udah deh saya sediain kopi aja. Cuma sediainnya minumannya kopi aja, misalnya gitu ya. Di dalam displaynya tuh ya, misalnya yang disediakan cuma kopi. Tapi kan pelanggannya Mas Usman ini nggak melulu orang yang suka kopi, ya kan? Ada juga mungkin yang suka teh. Oh iya ya, coba deh saya inovasi, tambahin deh produk yang mau saya jual, misalnya ada juga teh nih. Kita siapin nih produk yang teh. Jadi nanti si pelanggan yang mau beli kopi nih, misalnya gitu ya, misalnya suaminya mau beli kopi nih. Terus ngelihat ada teh, sekalian deh tehnya buat istri saya. Nah, penjualannya meningkat nggak? Meningkat. Kenapa? Karena tadinya awal dia cuma mau beli kopi, karena ngelihat ada teh, udah deh sekalian ingat istrinya sekalian beli teh. Misalnya gitu ya. Jadi dia tadinya mau niatnya cuma mau beli satu, jadinya beli berapa? Jadinya beli dua. Yang untung siapa? Kita. Gitu ya. Jadi dari segi produknya silakan, dari kalau misalnya kita jualan pakaian gitu ya, motifnya, size-nya itu harus beragam gitu. Kemudian kalau kita punya warung juga nih kayak Mbak Desi nih, saya lihat kayaknya udah berbagai macam nih ya produk yang dijualnya nih ya, udah beragam. Jadi orang nggak pusing. Artinya orang ini nggak kebingungan harus cari-cari toko yang lain gitu ya. Karena kenapa? Begitu orang lain datang ke tempatnya Mbak Desi, udah lengkap nih di tempatnya Mbak Desi gitu ya. Mbak Desi ada telur nggak?
aduh mohon maaf belum ada turnya Mbak, besok disediain dong. Oh ya nanti mudah-mudahan modelnya udah ada ya, nanti minggu depan saya siapin telurnya, tapi nanti Ibu belanja sini ya, misalnya gitu ya. Jadi apa yang pelanggan sarankan, apa yang pelanggan butuhkan, kita harus bisa memenuhinya. Supaya apa? Supaya semakin lengkap toko kita, ya semakin sering pelanggannya datang gitu. Karena ada apa aja yang mereka cari itu ada. Coba beliin gula ada nggak di tokonya Mas Usman? Ibu kayaknya nggak ada deh Bu di sana misalnya gitu ya. Oh ya udah deh kalau nggak ada coba ke Mbak Desi aja. Akhirnya nggak jadi ke tokonya Mas Usman gitu ya. Akhirnya malah pergi ke tokonya Mbak Desi misalnya kayak gitu tuh. Ya kan? Karena pelanggan kan mencari sesuatu yang biasanya yang mereka maunya yang lengkap gitu. Nggak mau nih ribet-ribet gitu ya. Ih padahal dia warungnya deket tapi nggak lengkap. Terpaksa dia harus jauh-jauh cari warung yang lain. Biasanya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini nih warungnya enak nih, udah deket lengkap lagi. Udah gitu murah lagi gitu ya. Karena kalau untuk penjual retail ya harga beda 500 perak aja itu jadi permasalahan loh. Betul nggak? Jadi perbandingan ya. Jangan di sini, jangan di situ harganya 25.500 kalau beli minyak 1 liter misalnya gitu. Sorry misalnya beli gula 1 liter misalnya gitu ya. 1 liter 1 kilo. 2 kilo ya kalau gula ya. Beli 2 kilo atau 25.500 kalau di tokonya Mbak Des. Tapi di tokonya Mas Usman tuh 25.000 loh. Tapi jauh misalnya, tapi jauh ke toko nggak apa-apa, lumayan beda gopek misalnya gitu ya. Padahal misalnya mau mencapai toko Mas Usman aja harus pakai bensin misalnya gitu ya, naik motor itu juga sebenarnya sama aja ya sebetulnya. Tapi itu tadi ya, itu dia uniknya pelanggan kita ya. Kadang beda 500 perak aja dikejar gitu. Nah itu tadi, jadi silakan perhatikan dari segi produknya, keberagaman produknya, kemudian apa namanya, eh, harganya harus kompetitif ya dengan pesaing-pesaing kita gitu ya. Kemudian jangan lupa pelayanan. Itu paling penting ya. Jangan sampai pelayanan ini kita kesampingkan. Justru pelayanan ini yang harus kita utamakan gitu ya. Jangan sampai jutek-jutek itu jangan deh kalau kita lagi layanin ya. Sekalipun kitanya lagi bete, lagi ada masalah misalnya gitu, jangan sampai kita tunjukkan kepada pelanggan kita gitu. Karena takutnya lo kok gue salah apa kok gue dimarah-marahin orang mau beli gitu ya, kita baru datang apa Bu mau beli apa Bu, biasanya suka ada juga tuh yang kayak gitu ya, mungkin dia lagi ada masalah apa, mungkin habis makan cabai kepedesan ya kan, apa Bu mau beli apa, biasanya suka ada yang kayak gitu juga tuh ya. Nah itu harus diperhatikan ya, jadi sopan santun ramah tamah itu menjadi salah satu hal yang penting dalam pelayanan gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan ya. Mohon maaf nih sudah terambil 7 menit waktunya ya. Untuk cara yang lain ya, tetap ya untuk menghadapi pelanggan berbagai macam karakternya, hadapi dengan sabar ya, dengan rasa sabar yang jauh lebih banyak lagi. Kemudian jangan lupa untuk tawarkan solusi lain kalau dia tetap ngotot, misalnya, Mbak, saya beli di sana harganya cuma 5.000 loh, kok di tempat Mbak 7.000 misalnya gitu ya. Iya Bu, ada berbagai pertimbangan nih, misalnya yang akhirnya kami memutuskan untuk memberi harga 7.000. Mudah-mudahan Ibu mau menerima, misalnya gitu ya. Kalau misalnya masih dikasih ramah dia masih tetap aja jutek, ya Bu mohon maaf harga yang kami cantumkan atau harga yang kami jual adalah 7.000 misalnya gitu. Udah nggak usah diajak debat ya. Kalau dia diajak debat, udah nanti berantem akhirnya. Gitu. Jadi disabarin aja, jelaskan seperlunya, nggak perlu kita jelasin. Ibu nggak percaya nih Bu lihat detailnya nih. Jelasin detailnya, misalnya nih saya belanja segini, ongkosnya segini, biaya capeknya segini, bla bla bla. Nggak usah, gitu ya. Nggak perlu sedetail itu. Cukup jelaskan seperlunya kepada pelanggan, jelaskan dengan baik, gitu ya, dengan sabar, dengan ramah, tetap kita kedepankan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik supaya mereka juga bisa menerima apa yang kita komunikasikan gitu ya. Jadi harus pandai berkomunikasi juga sebagai seorang penjual gitu ya. Oke rekan-rekan, terima kasih banyak ya atas waktunya. Silahkan dieksplor lagi ya, apalagi yang sudah punya toko nih sekarang sudah berjalan, mudah-mudahan lancar usahanya ya. Yang ingin atau mau berniat buka toko juga mungkin atau buka usaha juga, mudah-mudahan dipermudah ya, dan udah dapet nih ilmunya, mudah-mudahan bisa nanti diaplikasikan gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa dan kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan nih ya, pandeminya belum selesai. Maskernya kalau keluar rumah jangan lupa masih digunakan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam progres.